Nah, selanjutnya adalah soal bebas. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Yaitu, perusahaan ABC memproduksi 3 jenis produk yaitu sepatu, tas, dan sandal. Keuntungan yang diperoleh dari satu unit sepatu adalah $30, keuntungan yang diperoleh dari satu unit tas adalah $50, dan keuntungan untuk satu unit sandal adalah $20. Namun, untuk mendapatkan keuntungan tersebut, perusahaan ABC menghadapi kendala keterbatasan waktu kerja. Jumlah waktu kerja buruh yang tersedia adalah 24 jam, dengan barang mentah yang tersedia adalah sebanyak 100 kilogram. Produk sepatu membutuhkan 4 kilogram bahan mentah dan 5 jam kerja per unit. Produk tas membutuhkan 6 kilogram bahan mentah dan 2 jam kerja per unit. Produk sandal membutuhkan 3 kilogram bahan mentah dan 4 jam buruh per unit. Berapa unit masing-masing produk yang harus diproduksi agar keuntungan yang diperoleh perusahaan maksimum? Diketahui, di sini terdapat 5 kolom, yaitu kolom produk, yang kedua kolom persediaan, yang ketiga bahan mentah, yang keempat waktu kerja per unit, dan yang kelima untung. Dari baris pertama, yaitu ada sepatu yang persediaan A, bahan mentahnya 4 kilo, waktu kerjanya 5 jam, dan keuntungannya $30. Dan baris kedua yaitu persediaan B dengan bahan mentah 6 kilogram, waktu kerjanya 2 jam, dan keuntungannya $50. Yang terakhir yaitu sandal, produk sandal dan persediaannya C, bahan mentahnya 3 kilogram, dan waktu kerjanya 4 jam, keuntungannya $20. Jadi, jumlah bahan mentah yang tersedia sebesar 100 kilogram dan jumlah waktu kerja yang tersedia sebesar 24 jam. Nah, yang ditanya adalah berapa unit masing-masing produk harus diproduksi agar keuntungan yang diperoleh perusahaan maksimum. Nah, penyelesaian kasusnya, kita misalkan sepatu adalah A, dan tas adalah kita inisialkan dengan B, dan sandal kita inisialkan dengan C. Diperoleh fungsi kendala batasan, yaitu 4A plus 6B plus 3C, di mana kita bisa memperoleh 4A, 6B plus 3C ini, yaitu dengan cara bahan mentah kita kalikan dengan persediaan. Nah, seperti sepatu, bahan mentahnya sebanyak 4 kilogram, kita kalikan sediaannya dengan A, menjadi 4A. Dan begitu juga seterusnya. Kurang dari sama dengan 100. Nah, dan selanjutnya yaitu 5A plus 2B plus 4C. Nah, di mana bisa kita memperoleh 5A plus 2B plus 4C ini, yaitu dengan cara waktu kerja per unit kita kalikan dengan persediaan. Sama seperti mencari bahan mentah. Nah, waktu kerja sepatu yaitu sebanyak 5 jam, kita kalikan dengan persediaannya A. Nah, begitu juga seterusnya. Kurang dari sama dengan 24. A kurang lebih dari sama dengan 0, dan B lebih dari sama dengan 0, dan C lebih dari sama dengan 0. Keuntungan sepatu A $30, keuntungan tas B $50, dan keuntungan sandal C sebesar $20, sehingga Penyelesaian tahap pertama yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel bantu. Di sini ada 3 fungsi, yaitu 2 fungsi kendala dan 1 fungsi tujuan. Fungsi kendala pertama dan kedua itu masih memiliki pertidaksamaan. Jadi untuk mengubahnya kita bisa menambahkan variabel bantu. Yang pertama itu 4A ditambah 6B ditambah 3C kurang dari sama dengan 100 akan ditambahkan variabel yaitu menjadi 4A ditambah 6B ditambah 3C ditambah P sama dengan 100. Variabel fungsi kedua yaitu 5A ditambah 2B ditambah 4C kurang dari sama dengan 24
akan dirubah menjadi 5A ditambah 2B ditambah 4C ditambah Q sama dengan 24. Variabel pembantunya tidak boleh menggunakan huruf yang sama. Lalu fungsi ketiga yaitu Z sama dengan 30A ditambah 50B ditambah 20C. Di sini untuk bagian 30A ditambah 50B dan 20C akan dipindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi min 30A min 50B min 20C ditambah Z sama dengan 0. Untuk langkah kedua yaitu membentuk suatu tabel bantu atau matriks. Di sini setelah membuat persamaan dari tiga fungsi tadi, sekarang rubah menjadi untuk memudahkan kita buatkan tabel. Tabelnya itu terdiri dari semua variabel dan ditambahkan dengan rasio. Untuk saat ini rasionya dikosongkan terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan konstanta pada persamaan ke tabel. Yang pertama yaitu fungsi 4A ditambah 6B ditambah 3C tambah P sama dengan 100. Dimasukkan ke tabel. Kolom A ada 4, kolom B ada 6, kolom C ada 3, kolom P ada 1, kolom Q 0 karena tidak ada variabel Q di fungsi pertama. Kolom Z 0 karena tidak ada variabel Z di fungsi pertama. Hasilnya sama dengan 100. Begitupun dengan kolom kedua dari fungsi kedua yaitu 5, 2, 4, 0, 1, 0, hasilnya 24. Dan yang terakhir yaitu fungsi ketiga di kolom ketiga yaitu min 30, min 50, min 20, 0, 0, 1, dan hasilnya 0. Selanjutnya yaitu langkah 3A, menemukan pivot kolom. Pivot kolom merupakan kolom dengan elemen baris terakhir yang nilainya paling negatif. Yaitu dilihat dari baris terakhir yang memiliki nilai negatif paling tinggi yaitu pada kolom B dengan nilai negatifnya min 50. Selanjutnya pada langkah 3B yaitu menemukan rasio. Rasio merupakan hasil dibagi elemen pivot kolom. Tadi sudah mendapatkan elemen pivot kolom yaitu pada kolom B, lalu ada hasil. Maka untuk rasionya dipermudah yaitu hasil dibagi elemen pivot kolom. Untuk yang pertama yaitu 100 dibagi 6, yang kedua yaitu 24 dibagi 2 sama dengan 12, yang ketiga yaitu 0 dibagi 5 min 50 sama dengan 0. Langkah 3C yaitu menemukan pivot baris dengan rasio positif terkecil. Dilihat dari baris pertama yaitu 100/6, baris kedua itu 12, dan baris ketiga itu 0. Di sini tidak memakai 0 karena 0 itu berada antara negatif dan positif. Jadi yang terkecil yaitu 12 yang berada pada baris kedua. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dari langkah 3D, yaitu menentukan pivot elemen, perpotongan pivot kolom dengan pivot baris. Perpotongan dari pivot kolom dengan pivot baris ada di sini, menjadi pivot elemennya adalah 2. Lanjut ke langkah 4A, yaitu transformasi baris. Pivot elemen dijadikan 1. Pivot elemen tadi ada di baris kedua. Yang kita jadikan 1 adalah 2. Dengan cara R2 transformasi setengah dikali R2. 1/2 dikali 2 hasilnya 1. 1/2 dikali 5 hasilnya 5/2. 1/2 dikali 4 hasilnya 2. 1/2 dikali 0 hasilnya 0. 1/2 dikali 1 hasilnya 1/2. 1/2 dikali 0 hasilnya 0. 1/2 dikali 24 hasilnya 12. Nah, baris pertama dan baris ketiga kita tidak lakukan transformasi, jadi kita tulis sama. Nah, sekarang langkah 4B, transformasi baris.
pivot kolom jadikan 0 selain pivot elemen. Kita sudah mengetahui pivot elemen ada di baris pertama. Kita masuk ke langkah 4B, transformasi baris, pivot kolom, jadikan 0 selain pivot elemen. Kita sudah mengetahui pivot elemen ada di baris kedua, jadi yang kita jadikan 0 adalah baris pertama dan baris ketiga. Nah, kita mulai dari baris pertama. Dengan cara R1 transformasi R1 ditambah min 6 dikali R2. Min 6 dikali 1 ditambah 6, hasilnya 0. Min 6 dikali 5 per 2 ditambah 4, hasilnya 11. Min 6 dikali 2 ditambah 3, hasilnya min 9. Min 6 dikali 0 ditambah 1, hasilnya 1. Min 6 dikali 1/2 ditambah 0, hasilnya min 3. Min 6 dikali 0 ditambah 0, hasilnya 0. Min 6 dikali 12 ditambah 100, hasilnya 28. Sekarang, kolom ketiga kita jadikan 0 dengan cara R3 transformasi R3 ditambah 50 dikali R2. 50 dikali 1 ditambah min 50, hasilnya 0. 50 dikali 5 per 2 ditambah min 30, hasilnya 95. 50 dikali 2 ditambah min 20, hasilnya 80. 50 dikali 0 ditambah 0, hasilnya 0. 50 dikali 1/2 ditambah 0, hasilnya 25. 50 dikali 0 ditambah 1, hasilnya 1. 50 dikali 12 ditambah 0, hasilnya 600. Nah, ini hasil yang tadi kita kalikan. Kesimpulannya, jadi keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah sebesar 600 dengan banyak tas yang diproduksi adalah 12 buah dan sisa stok bahan mentah adalah 28. Sekian video presentasi dari pembahasan soal dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.